Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. I'm Nila Syarifunisa. And today I'm going to share about some further explanation for English lesson. Especially the material was taken from English Discoveries. So this is actually for my English class. And the level is for basic 2. Alright, Unit 9 Housing. So today I'm going to share about further explanation housing. Unit 9 English Discoveries Basic 2. Okay, this is the text. I also take this text from English Discoveries Unit 9. If you have access to the platform, you will see this. Roommate wanted, posted 11 days ago, available now. I'm looking for a roommate to share a great 2-bedroom apartment. The apartment is fully furnished with a large living room and great view. What is this text about? Ini teksnya tentang apa sih? Ini jawaban dari murid-murid saya. Roommate wanted. Ini tentang roommate wanted, yaitu mencari teman sekamar. What is the purpose? To stay in the apartment. Why? Kira-kira kenapa ini penulisnya kok menggunakan atau memasangkan iklan ini untuk mencari roommate untuk mencari roommate? Kenapa dia membutuhkan roommate? Because to minimize the rent cost. Okay. What kind of text is this? Ini teksnya tentang apa sih? Jenis teksnya itu apa sih? Awalnya mahasiswa itu menjawab descriptive text karena ini ada deskripsi dari bangunan atau apartemennya itu tadi ya. But then we discussed it further. Tidak semua descriptive text itu dipublikasi ya, but this text is published. Where do we usually find this text? Itu biasanya ada di website atau koran. And then that's why we know this as advertisement text. Ini adalah jenis advertisement text atau iklan. What is advertisement text? Advertisement text adalah iklan. And where do we usually find or see it? Biasanya kita menemukan advertisement text itu di mana? Ada di newspapers, koran, atau social media, internet, website, dan lain sebagainya, atau di poster. Okay, so what is the purpose? Tujuan dari advertisement text itu apa sih? To promote something, untuk mempromosikan sesuatu ya, atau jasa, atau benda, atau produk, to persuade atau mempengaruhi consumers atau people, kemudian to interest people and to make people interested. Tujuan dari iklan itu pastinya untuk memperhatikan isi iklan kita itu tadi apa, menarik atau tidak, dan tujuan akhirnya itu adalah memenuhi kebutuhan si pengiklannya. Kalau misalkan iklan yang tadi itu adalah agar ada roommate yang mau atau mendaftarkan diri ya untuk menjadi teman sekamar dari orang yang membuat iklan itu tadi. Alright, what is usually being advertised? Yang biasanya diiklankan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada produk, food, tourist resort, dan lain sebagainya. Ada job, pekerjaan, misalkan yang sedang membutuhkan pegawai. Kemudian ada event itu misalnya ada perlombaan apa, itu dipublikasi atau diiklankan. Kemudian ada jasa, place to stay, dan lain sebagainya. Alright, setelah kita tahu tentang advertisement text, in reading, especially advertisement text di unit 9 ini, di dalam membaca advertisement text, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah focus on the topic. Kita fokus ke topiknya. For today, we are going to focus on the unit 9's topic, that is housing. Kita fokus ke topiknya unit 9, yaitu adalah housing ya, tempat tinggal. Bukan rumah ya, housing, tempat tinggal. And then focus on the vocabulary. Selanjutnya setelah kita tahu topiknya itu tentang tempat tinggal, ke vocabulary. Jadi vocabulary yang ada di unit 9 salah 3-nya. Ada apartment, kemudian friends atau menyewa, kemudian ada roommate atau teman sekamar. Setelah kita tahu atau fokus ke vocabulary-nya apa saja, apa yang akan kita lakukan yaitu practice the vocabulary. Kita mengasah vocabulary atau kosakata yang baru saja kita dapat, misalkan dengan reading text atau mengerjakan soal-soal, atau kita juga bisa menggunakan vocabulary tersebut ke dalam new sentence yang kita buat, kalimat baru yang kita buat. I want to stay in an apartment. This is also sentence made by my students. I will rent an apartment next month. Selanjutnya, kalau sudah practice vocabulary, focus on the language structure. Kita fokus ke language structure di unit 9. Fokusnya adalah preposition of place. Ada in, on, at, near, next to, behind, in front of, under, and above. Itu
this also question for my students. What kind of information is important in advertisement? Kira-kira informasi apa sih yang penting di dalam iklan? These are my students' answers. Ada contact person, kemudian the title of the advertisement, judul dari advertisementnya, kemudian address, purpose. Nah, untuk purpose atau tujuan ini tidak selalu dicantumkan di dalam iklan ya, kecuali kalau misalkan, nah ini tidak selalu dicantumkan, tergantung jenis iklan atau yang diiklankan. Kalau misalkan yang diiklankan seperti yang tadi, membutuhkan teman sekamar, itu pasti dicantumkan I'm looking for a roommate, langsung tujuannya langsung dicantumkan. Kalau misalkan biasanya emang iklankan produk atau jasa, itu tujuannya tidak dicantumkan, langsung saja harga atau benefits yang bisa kita dapatkan, bisa konsumen dapatkan. Kemudian manfaat penggunaan dari produk tersebut. Alright, this is the important details explanation from the platform. Important detail include the following. Jadi ada details yang penting di dalam advertisement text yang biasanya juga ditanyakan ketika kita mengerjakan soal-soal reading. Yang pertama itu ada dates and time. Waktu, maksudnya tanggal dan waktu. Kapan iklan itu dicantumkan, masa berlakunya iklan, kemudian waktu untuk menghubungi CP, ini biasanya ditanyakan di dalam soal-soal reading. Kemudian prices, harga, mungkin ada discount di sana, ada amounts, ada quantities, jumlah atau yang bisa kita dapatkan itu apa saja. And then names, nama, baik itu nama orang, misalkan tadi pemilik apartemennya itu adalah miliknya Pak ini, misalnya seperti itu. Kemudian places, nama tempatnya apa, misalkan Grand Surya, misalkan kayak sudah mahal sekali, so itu bisa menjadi nilai plus kita ketika memasang iklan. And then addresses, pastinya alamat. Alright, setelah mengetahui tentang advertisement text, let's move to the structure, that is preposition atau kata depan. Preposition itu ada 4 jenis ya. Kata depan itu ada 4 jenis, itu biasanya yang mendahului 4 hal ini. Preposition itu mendahului 4 hal ini. Yang pertama itu ada time, waktu. She goes at 2 p.m. He wakes up in the morning. At itu biasanya waktu yang lebih rinci ya. Ada jam 2, jam 3, berapa menit, seperti itu. Kalau he wakes up in the morning sudah dalam waktu pagi itu saja, tidak ada specific time-nya, itu pakai in time. Kemudian yang kedua, preposition of place and direction. Itu ada preposition of place itu adalah tempat, kemudian direction itu tujuan, maksudnya arah kita kemana. Langsung ke contoh, he was born in Surabaya. Kemudian he goes to school. To itu adalah preposition of direction ya. And then let's move to the next. Instrument and manner, ini adalah alat dan cara. Preposition juga bisa menjelaskan tentang instrumen yang digunakan di dalam melakukan aktivitas, seperti she picked me up by car, dengan menggunakan mobil, something like that. And then preposition of agent, pelaku. This book is, maksudnya pelaku itu orang yang melakukan hal tersebut. Contohnya this book is written by J.K. Rowling, ditulis oleh Bu JK, misalnya seperti itu. Alright, then let's move to the next. Ini contoh-contoh preposition ya yang paling umum atau biasa digunakan. Kalau yang ada di unit 9 itu yang paling sebelah kiri, in, di dalam, on, di atas, at, pada saat atau di. Kemudian yang lainnya itu ada until, after, between, in, above, on, out, by, for, at, instead of, before, under, beside, behind, underneath, in front of, near, since, and during. Ini semua preposition secara umum, baik itu preposition of place and time. Alright, more example. Okay, Moham is a student at Winsa, and then Moham studies in Winsa. Ini bedanya apa? In sama at. Paling umumnya biasanya itu at di sini itu menunjukkan di, kemudian tempat langsung yang subjeknya tidak beraktivitas di dalamnya. Contohnya dia adalah seorang guru di mana, dia seorang penjual di mana, dia bekerja di mana. But then Moham dia seorang pegawai di mana. Tetapi kalau dia belajar, Moham belajar in Winsa, dia mengajar di mana, dia bekerja di mana, itu pakai in. Kemudian biasanya at itu adalah nama jalan atau tempat dan juga waktu ya yang lebih spesifik. And then untuk in biasanya ada aktivitas di dalamnya, keterangan waktu dan tempat secara lebih umum atau lebih luas. Nah ini beberapa pertanyaan dari mahasiswa murid saya. Any question? Oh ya, kan saya baca, sorry. Between and among itu apa bedanya?
Langsung saja ke contoh. There's nothing between you and me. There's nothing between you and I. Nur Laila is the most diligent among the students in the class. Among us, let's say that. I cannot choose between book and pencil. This is the best among all. Jadi among sama between itu artinya sama-sama di antara ya, sama-sama di antara. But between itu di antara yang membandingkan dua hal. Kemudian kalau among itu membandingkan, dari contohnya itu bisa dilihat ya, banyak hal atau semuanya. So between itu di antara dua hal, contohnya you and me, kemudian ada book and pencil, itu dua hal yang disebutkan secara terperinci atau spesifik. But among ini lebih umum ya, ke semuanya, lebih luas cakupannya. My house is in between the mosque and Indomaret misalnya. Jadi rumahku ada di antara masjid sama Indomaret. But untuk among, my house is among those buildings. Pokoknya rumahku tuh di antara bangunan-bangunan itulah, secara umum, gak spesifik. Untuk between bisa membandingkan dua hal atau lebih, tetapi harus menyebutkan satu persatu ya. Contohnya, I cannot choose between book, pencil, mobile phone, laptop, television, and etc. Jadi between tapi disebutkan satu-satu, itu bisa pakai between. Alright, let's move to the next. Another question. Bedanya for sama during yang artinya selama. Kan sama-sama selamanya tuh. Langsung ke contoh. I have been here for 2 weeks. She has been waiting for you for 3 hours. We have been in Bali for a week. Jadi ada for itu artinya selama. Let's move to the example for during. I have been here during the holiday. She has been waiting for you during your meeting. And then we have been in Bali during the weekend. Terus bedanya di situ ada apa? Untuk for selama itu fokus ke lamanya waktu. Jadi lamanya waktu ada berapa jam, berapa minggu, berapa hari, berapa menit, something like that. Kemudian tidak menyebutkan kejadian atau momen yang lain. But untuk during tidak menerangkan secara rinci lamanya waktu. Tapi during itu diikuti oleh noun atau noun phrase, di mana noun atau noun phrase-nya itu menjelaskan momen lain atau periode waktu lain, seperti momen holiday, momen meetingnya itu tadi, atau periode weekend. And then lanjut, ada juga pertanyaan tentang when sama while, bedanya apa, padahal artinya sama-sama ketika. Alright, let's see the example first. I was in a college when you were still a baby. I went to school when she came out from her house. I go to school when you have a breakfast. I was washing my hands while she was eating. Bisa dilihat dari sini langsung aja. I was going to school when my mom was cooking in the kitchen. I am sleeping while my teacher is explaining. I am going to school while you are having a breakfast. Ini sama-sama yang biru tuh sama-sama go to school sama have a breakfast ya. What makes them different? Yang pertama, ketika itu tidak ada unsur membandingkannya yang when. When itu tidak ada unsur membandingkan. Alright? Ada unsur membandingkannya, sedangkan ini menurut beberapa orang ya. But practically we mostly know this. Ketika yang when itu ada dua aktivitas yang terjadi secara bersamaan dan sudah berakhir secara bersamaan pula pada waktu itu sudah berakhir. Jadi durasinya dia itu lebih pendek. Jebret itu langsung selesai. I was in a college when you're still a baby. Jadi sudah sama-sama sudah berakhir masa di college-nya dia. Di kampusnya sudah nggak jadi mahasiswa. Terus you-nya juga sudah nggak jadi bayi, maksudnya sudah dewasa. And untuk while itu dua aktivitas yang terjadi secara bersamaan dalam kurun waktu yang lebih lama atau masih sedang berlangsung, nggak pasti kapan selesainya. Jadi saya lagi cuci tangan, terus dia sedang makan. Itu sudah waktu itu terjadi secara bersamaan dan masih berlangsung pada waktu itu. Was ya, karena ini was. Kalau yang ini I am sleeping while my teacher is explaining. Jadi selama gurunya menerangkan, dia itu bubuk, itu sudah rutinitasnya dia, karena ini pakai present ya. So, alright then. Let's move to the next. Unsur perbandingan itu maksudnya gimana sih? While, ketika, sama sedangkan ya. I was sleeping while my mom is cooking. I am doing the assignment while my friend is copying me. Jadi while itu ada unsur membandingannya. Sedangkan ketika tapi ada ya, itu artinya sedangkan ya dalam bahasa Indonesia. Segitulah pokoknya maknanya itu sedangkan.
Alright, the next question, apakah bisa when sama while digabung dalam satu kalimat? Let's see. Ketika situasinya itu satunya berdurasi pendek dan satunya berdurasi agak panjang atau sedang terjadi, maka terjadilah seperti ini. When I just arrived at home, my mom was cooking in the kitchen while my sister was watching television. Jadi biasanya kalau setelah when itu simple past, atau kalau nggak gitu past perfect atau present perfect atau simple perfect, pokoknya yang tidak continuous. Kalau while itu biasanya digunakan untuk continuous tenses yang continuous. My mom was cooking in the kitchen while my teacher was watching TV. Biasanya seperti itu. I come to the class late when my teacher was closing the class. Ini harusnya when I come to the class late, my teacher was closing the class while my classmates were preparing to go out from the class. Ini harusnya juga came ya, bukan come. Alright, that's all. So basic to unit 9, the topic discussion is housing. Kemudian ada bagaimana how to read the text well, especially advertisement text. Kemudian fokus grammarnya di preposition, especially preposition of place, in, on, at. That's all. Don't forget to keep on practicing. Thank you very much for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.